Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya, rahmatnya lah, sehingga kita bisa dapat berkumpul di ruangan ini dalam melaksanakan mengikuti pemaparan presentasi capaian program yang dicanangkan oleh Kepala Sekolah untuk SMK Negeri 798. Apapun yang kita programkan, kalau hanya sebatas narasi, itu mau. Dengan action, dengan tindakan akan ada hasil. Meskipun Anda narasi Anda bagus, doanya bagus, tanpa kerja, tanpa tindakan, tidak pasti narasi. Ada hal yang saya mau, saya hanya ingatkan. Dan ini jangan Bapak Ibu merasa bahwa ini adalah miliknya saudara saya yang dari Muslim. Rahmatil alamin itu adalah milik dunia. Rahmatil alamin itu adalah milik dunia, milik semua manusia. Karena kalau kita terjemahkan rahmatil alamin adalah pembawa kebaikan kepada seluruh alam. Jadi siapapun bisa. Buat itu tidak akan pernah sia-sia. Kebaikan yang ibu bapak lakukan itu akan menjadi penerang di saat kita berada di jalan kegelapan. Itu otomatis. Saya suarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini di tengah-tengah kita Bapak Pengawas Damping Satuan Pendidikan kita dalam hal ini Bapak Dr. Andas Aswan berkenan untuk mendampingi kita dalam rangka pemaparan program yang pernah kita laksanakan di sekolah. Ada 3 jenis proyek yang harus dijalankan. 2 berbasis mata pelajaran di intrakurikuler, namanya proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi mata pelajarannya bukan IPAS, ada proyek di depannya. Itu harus berproyek. Ada juga proyek kreatif dan kewirausahaan. Itu juga harus ada proyeknya. Tetapi yang kita sudah laksanakan di sini baru proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya. Di dalam struktur kurikulumnya saya itu dibagi 2, ada intra, ada P5. Kita ringkaskan saja. Intra itu ketika Bapak menjelaskan tentang kalimat langsung kalau di bahasa Indonesia, matris kalau di matematika, cara berwudu kalau di agama, itu intranya. Tapi kalau P5-nya proyek pelajar Pancasila, yang kita kembangkan di situ adalah profil pelajar Pancasilanya. Ada 6 dimensi yang kita mau kembangkan yang dianjurkan oleh Badan
kurikulum. Ada gotong royong, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, ada berkebinekaan global, ada berdoa kritis, ada kreatif, ada mandiri. Ada 6 dimensi, ada 20 elemen. 20 elemennya yang ini Bapak Ibu saya kira itu sudah diangkat di proyeknya. Ada targetnya 42 yang disebut perkembangan susu harapan. Nah, rapor pendidikan kita, proyek pelajar Pancasila ini nanti endingnya kaitannya dengan karakter. Karena kalau kita berbicara proyek pelajar Pancasila tadi yang disebut ini bergotong royong, beriman, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, tidak mandiri, itu karakter yang dikehendaki di profil. Jadi endingnya nanti itu pengukurannya berada di situ. Yang setiap tahun dipotret melalui rapor pendidikan. Rapor pendidikan kita tahun 2023 ini saya tayangkan, silakan dilihat. Ini ketika pertama saya datang, kondisinya seperti ini. Ini diambil ringkasnya saja. Ini ada 3 warna seperti lampu lalu lintas. Ada 4 yang merah di tahun 2023. Yaitu kemampuan literasi murid, kemampuan menumerasi murid, kualitas pembelajaran kita juga merah, kesusahan kerja juga merah. Ada yang kuning, kuning itu di atasnya merah. Karakter murid, kondisi kebinekaan sekolah. Hanya 2 yang hijau. Kalau kita lihat di potretnya, kondisi keamanan sekolah dan penyerapan lulusan, itu yang ada di rapor 2023. Nah, kita berproses secara bersama melakukan sentuhan-sentuhan baik melalui PBN intrakurikulernya maupun melalui P5. Itu yang kemudian mau diukur di mana kondisinya sekarang. Apakah masih merah, masih 4 merahnya, 2 kuningnya, 2 hijaunya. Setelah dipotret lagi oleh Dinas Pendidikan melalui asesmen nasional. Asesmen nasional itu ada siswanya diikutkan, ada gurunya diikutkan. Guru diikutkan dalam survei lingkungan belajar. Kita ikut setiap tahun, malah dipantau siapa lagi yang belum ikut, siapa lagi yang belum ikut. Itu yang nanti masuk datanya ke rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan itu hasilnya dari asesmen nasional, baik oleh siswanya dan seterusnya. Ini kondisi kita di rapor 2023. Nah, saya mencoba mengangkat proyek pembelajaran Pancasila ini di dalam kaitan karakter murid. Ini potretnya sesungguhnya. Yang tadi saya bagangkan, yang merahnya 4, yang kuningnya 2, yang hijaunya 2. Hasil ini dari langsung situs kementerian yang di-download rapor pendidikan. Jadi ketika Bapak mengisi survei lingkungan belajar tahun 2023, arahnya lari ke sini. Ketika siswa ikut asesmen nasionalnya, arahnya lari ke sini. Walaupun itu bukan satu-satunya. Penelusuran alumni juga menjadi bagian daripada pengambilan datanya. Research tadi menjadi bagian itu yang membantu. Nah, dari sini menunjukkan bahwa ada yang perlu kita benahi. Tadi di awal di 2023 kan 4 merah, 2 kuning, 2 hijau. Yang mendesak dibenahi ini yang merah, kemudian yang kuning. Merahnya sudah kita lakukan melalui pembelajaran Bapak di kelas terkait kemampuan literasi murid dan seterusnya. Namun yang diangkat pada kesempatan ini saya akan fokus pada karakter murid karena itu yang terkait dengan P5. Walaupun di setiap pembelajaran intrakurikuler sebenarnya juga bersinggungan dengan profil pelajar. Karena kan Bapak juga ketika membuat modul ada profil pelajar Pancasila yang ingin dikembangkan di sana, ada kemandirian dan seterusnya. Tapi yang diangkat pada kesempatan ini untuk dipresentasikan di depan pengawas adalah terkait dengan itu. Ini harus kita benahi.
kita akan fokusnya nanti di sini pada karakter murid. Karakter murid yang terkait dengan profil pelajar Pancasilanya. Karena itu yang masuk definisi profesionalnya karakter murid yang ada di pengukuran rapor pendidikan. Nah, salah satu program untuk membenahi rapor pendidikan kita, tadi ada merah 4, ada kuning 2, itu yang harus kita genjot di dalamnya supaya bisa berubah warnanya. Nah, salah satu cara kita itu melalui pendidikan proyek kelima, yaitu membangun pemantau pendidikan karakter melalui proyek profil pelajar Pancasila. Saya di dalam manajemen itu melakukan pendekatan do check dan act. Rencanakan itu selalu saya pantau. Saya tidak izinkan jalan P5 kalau perencanaannya belum datang, belum terlaksana. Saya tanya gimana modulnya. Makanya kadang kita terlambat kalau modulnya jadi kendala, karena itu masuk di surveinya. Plan, do check, dan act. Nah, kenapa saya memilih ini? Alasannya adalah kita lihat siswa kita ini berada di daerah pegunungan, mereka cenderung bergerak fisik, gaya belajar siswa kita juga itu cenderung kinestetik. Kalau Bapak di kelas 5 jam pelajaran, misalnya proyek kreatif perusahaan mau 5 jam pelajaran mau menerangkan terus, masalahnya ke siswa. Karena siswa kita cenderung kinestetik, lingkungan membantunya. Coba kita lihat alamnya di lawan dulu. Mulai dari awal ketika dia kecil, dia terbiasa dengan gerak-gerak, aktivitas-aktivitas, maka seharusnya pembelajaran kita juga jangan terlalu mengembangkan yang auditoris saja. Di dalam gaya belajar itu kan ada yang gaya belajar Pak. Visual itu penglihatan ketika ditanyakan ini, tapi kita aktifkan visualnya siswa. Auditori ketika mendengarkan, kinestetik melaksanakan. Umumnya cenderung menerapkan kinestetik yang paling kental olahraga. Tetapi kita guru mata pelajaran juga berusaha demikian, sehingga kemudian ini yang diharapkan jadi pintu masuk P5 ini menjadi pemicu nanti bagi guru-guru lain untuk mendesain modulnya. Jangan terlalu ke auditori saja. Lakukan setting di dalam modulnya untuk itu. Kenapa siswa kita gaya belajarnya di sini cenderung kinestetik? Geraknya. Sering kita mendengar siswa, Pak, kapan lagi keluar? Dulu waktu kita ber-P5 yang membuat cengkir, ketika kita ber-P5 lagi ini, terakhir baru 2 hari sudah ditanya, kapan kita keluar? Itu menunjukkan siswa menyampaikan bahwa kita ini kinestetik. Itu alasan pertama. Nah, P5 itu cenderung menakdirkan pintu kinestetik karena ada yang diharapkan, ingin dicapai, ingin dilakukan, tetapi tujuan utamanya tetap profil pelajar Pancasila. Target utama di dalam P5 itu adalah karakternya, portfolionya, kreativitasnya, dan seterusnya. Alasan keduanya, ini pendekatan persuasif. Ini sebenarnya bahasa yang saya sampaikan kepada kawan-kawan guru untuk beralih. Jangan terlalu banyak di kelas dan menerangkan. Kalau waktu tak 5 jam pelajaran, kalau kita mau habiskan banyak pelajaran, jangankan siswa yang capek, jangan siswa mau kabur. Kita juga kalau 5 jam mau berbicara, tidak susah sendiri. Makanya diharapkan ini P5 ini menjadi pendekatan persuasif dalam mendorong guru untuk keluar dari zona nyaman. Zona nyaman kita yang kadang hanya mau memberikan materi saja selesai. Mari kita beralih dari metode kolonial ke milenial. Yang di hadapan kita ini adalah milenial. Guru dulu ketika masuk di kelas seperti ini, kolonial. Sampaikan ada membacakan saja. Makanya kita akan mendorong ke arah aktivitas, ke kinestetik. P5 ini saya kira bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan, terutama di mata pelajaran.
Karena ini golongan pelajaran ini ada kata-kata proyek di depan. Proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Bapak Ibu pengampu mata pelajaran ini belum menyentuh pelajarannya kalau ada proyek ini. Belum tentu pelajarannya. Substansi pelajarannya belum tentu. Kalau belum ada proyek yang dijalankan, jadi proyek jadikan P5 itu sebagai inspirasi untuk menjalankan proyeknya. Oh itu diurut-urutkan, diatur skenario ini. Demikian juga proyek praktik dan urusan. Jadi ini menjadi pendekatan persuasif P5 itu untuk mendorong guru untuk banyak itu. SMK itu banyak aktivitasnya, banyak yang mengarah ke kerja-kerja daerah. Alasan ketiganya, menampik guru untuk merancang guru pembelajaran yang mengaktifkan jalur-jalur aktivitas kinestetik siswa. Jadi saya sudah melakukan supervisi di semester ini, walaupun belum tuntas. Saya kira sudah banyak guru juga yang mulai mengaktifkan kinestetiknya. Alhamdulillah dari supervisi yang lalu ini, hasil penilaian kepala sekolah yang terbaik itu adalah Ibu Risna. Karena Ibu Risna dia mulai dari perancangannya. Dia sudah memahami betul anak-anak, saya baca gurunya dan dia terapkan betul di kelas. Dia terbaik untuk semester ini. Malah ketika dia melakukan penilaian formal, dia sampai menggunakan HP. Ditanya siswa bagaimana tanggapan siswa terhadap materi tadi. Kalau suka berikan jempol, berikan emotion. Itu cara mereka mengaktifkan kinestetiknya. Karena tentu kinestetiknya mata pelajaran tertentu ada karakteristik tertentunya, lebih kontekstual. Awalnya saya ragu memberikan Ibu Risna ini, awalnya marksnya lebih tinggi. Tapi saya bilang 3 kali saya lihat, saya harus adil bahwa saya harus akui Ibu Risna terbaik perencanaan dan pelaksanaannya PBN semester lalu yang sekarang ini berjalan. Nah, ini diharapkan guru-guru nanti ketika membuat modul pembelajaran, tolong diaktifkan kegiatan-kegiatan aktivitasnya. Yang hanya teori terus, masalahnya siswa. Apalagi siswa kita di sini kan motivasi bersekolah juga masih agak rendah. Kadang kita berhadapan langsung sendiri saja. Kemudian mendorong komponen satuan pendidikan untuk mengembangkan produk olahan turunan. Ini salah satu misi yang saya angkat ini, satuan pendidikan mendorong mengembangkan produk olahan turunan. Kenapa? Ketika saya datang saya lihat di Lawa ini potensial. Baru satu produk olahan kita yang sudah jadi, tetapi saya tidak terkomunikasi dengan baik. Ketika kita ber-P5 minyak cengkeh, itu dikenal sampai Pak Kecil sampai sekolahnya. Malah ada yang kesal mau beli. Pak Kecil sampai waktu 3 botol, terakhir tanya lagi, dan sudah habis. Itu maksud saya. Saya lanjut, bagaimana kita menjalankannya? Itu dijalankan pendekatan plan do check. Perencanaan kita itu selalu perencanaan. Apa yang dilakukan di perencanaan Bapak Ibu? Pasti saya sekarang dulu. Ini koordinator P5. Itu bagian perencanaan. Setelah SK-nya sudah jelas siapa koordinator P5-nya, maka koordinator P5 ini sudah bertugas. Silakan siapkan modul. Kita tidak bisa jalan kalau tanpa modul, karena ini bagian daripada perencanaan. Modul itu yang memandu kita apa yang akan kita lakukan di P5. Saya menyiapkan perencanaan catatan. Kalau waktu sudah mendesak, modulnya koordinator tidak jalan, saya terkadang mengambil alih di dalamnya membuat modul. Tapi kadang saya sebutkan nanti ketika mau habis waktu di semester itu tidak saya lihat bakalan tidak jalan ini P5-nya, maka saya keluarkan modulnya. Saya sudah dua kali membackup modul, belum ya. Ini bagian dari perencanaan. Jadi koordinator P5 harus mampu menjembatani kawan-kawan untuk pengadaan modulnya. Kemudian
kami berusaha membuat modulnya itu, penganggarannya itu memasukkan di atas kalau modulnya selesai. Itu yang kita angkat adalah belajar membuat minyak cengkeh dengan teknologi sederhana. Di sini Pak, kami berkolaborasi dengan sentra pembuat minyak cengkeh lokal masyarakat yang ada di Desa Binawan. Di semester ini sudah jalan ke-5, bangunlah jiwa dan raganya. Topik yang diangkat adalah sekolah aman bebas bully dan kekerasan seksual. Sudah selesai 48 JP. Koordinatornya Bu Erlina, SPD dia. Jalan juga gaya hidup berkelanjutan. Topik yang diangkat harmoni hidup. Koordinatornya Imam Nisa, SPD dia. Terakhir yang di jalan yang masih di luar ini yang saya katakan tadi ini berkelanjutan. Jadi P5 kita yang terakhir ini ada kelanjutannya walaupun tidak status lagi P5 karena nanti kalau kegiatan berikutnya akan masuk ke kewirausahaannya. Karena P5 saya tidak boleh mengambil tema kewirausahaan. Pekerjaan kami bangun di sini ada Pak yang nampak di bawahnya adalah rancang bangun KP Kanting sebagai pusat kewirausahaan sekolah. Rancang bangunnya ya sudah selesai kira-kira 80%. Yang di bawah panggung ini adalah spot-spot yang akan dipakai oleh siswa nanti untuk ketika mereka makan. Nanti kontainer kantinnya ada di sampingnya gedung ATP. Tadi belum selesai, kami ada kendala di pembelian di situ, kami akan pikirkan walaupun sudah jalan juga. Kemarin saya lupa ambil Pak tiketnya, tadi malam baru ingat kita mau jalan ke Pak Marsuk sudah mau diberikan. Rupanya karena saya sudah masukkan di mobil, saya ikut di Pak Budi. Pak tiketnya ada di mobil, tidak ikut. Nah, tempat-tempat yang di luar nanti ini juga diharapkan menjadi area pembelajaran terbuka bagi guru-guru. Silakan Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya siswanya sedikit sampai 5 atau 3 dibawa saja sini kalau kita agak jenuh dengan situasi kelas. Open kelas silakan. Yang penting Bapak ada di situ. Jangan dibawa ke situ. Kalau Bapak tidak ada, bawa di situ belajar boleh lebih rileks. Saya pernah membaca teori pembelajaran yang dikemukakan oleh Prof. Aris Munandar. Ketika pembelajaran sebenarnya bukan tidak boleh makan minum menurut Prof. Aris. Suplai air putih itu akan meningkatkan kemampuan oksigen di otak kita. Cuma yang jadi masalah adalah ada kesan tidak etis siswa ketika kita mengajak dia makan minum. Situ saja masalah. Anda bisa kita mengarahkan itu mereka makan minum dengan etis, mungkin itu akan berguna efektivitas daya serap mereka. Itu yang ada unsur bunyi plan 2. Setelah itu kami laksanakan, saya cek apa yang saya cek. Ini tadi sudah ini modul yang tersedia di sini Pak. Saya lihat dari modulnya koordinator ada yang masih download, tapi di ATM itu diambil, ditiru modifikasi sedikit. Ketika datang musim durian, apa yang bisa Ibu proyekkan di kerusakan yang terkait dengan durian? Bisakah sekolah ini menghasilkan misalnya suatu saat perasa durian? Kita jadikan semacam tepung, kemudian bertahan lama, lalu ketika orang membuat jus dikasih perasa kita, kemudian jadi rasa durian. Itu yang jadi tantangannya Bapak-bapak mengaku proyek nanti perusahaan. Nanti juga ini akan sejalan dengan misinya sekolah. Saya berusaha percepat ini. Kalau koordinasi tadi sudah saya tunggu. Nah, penjadwalan tadi menggunakan blok T on off. Apa maksudnya blok T on off? Jadwal P5 kita ini 2 mingguan. Ketika ber-P5 yang poster interkurikuler, poster yang kita pakai sehari-hari kita simpan. Tantangan koordinator P5 ke depan ini tantangan. Bagaimana koordinator P5 untuk berani tinggalkan download modul P5. Cukup sistematika modalnya saja kita miliki.
Mari kita kembangkan. Karena kalau kita mendownload, Anda memasukkan diri Anda pada jebakan Batman. Anda pada akan terjebak. Situasi pembuat modul lingkungannya belum tentu cocok di sini. Setengah mati sekitar. Tapi kalau kita yang rancang sendiri, akan lebih cepat menyenangkan. Biar bagaimanapun, apapun yang kita dapat termasuk modul pembelajaran itu harus diaten dulu. Ambil tiru modifikasi. Lebih dihargai kalau buat sendiri. Saya menemukan ketika supervisi ada modul yang pakai pendekatan dia kelompok. Di situ dia memakai modelnya 3/2 tingkat. Jadi di dalam satu kelompok dia 5 orang. Jadi dia sistem tamu. Choose spray, free stay. 3/2 tingkat. Jadi yang ketiga ini menjaga tamu, menjaga rumah, menjaga data kelompoknya 3 orang, menjelaskan rutinitas. Tetapi apa yang terjadi karena dia ngomong, ini saya dapat dari supervisi sesuai dia 2 orang. Bagaimana mungkin bisa diterapkan itu? Bagaimana setelah 1 tahun? Sudah ada rapor pendidikan 2023. Rapor pendidikan 2024 sudah ada. Saya akan perlihatkan. Setelah kita bersama-sama 1 tahun ini bekerja secara bersama-sama, Bapak bekerja di mata pelajarannya masing-masing, saya di bidang manajemennya. Kita harus apresiasi 1 tahun terakhir ini kita ada perubahan. Ini 2024. Tadi kalau ingat Pak, 2023 itu kita 4 merah, 2 kuning, 2 hijau 2023. Tadi saya sampaikan di awal. Sekarang 4 kuning, 4 hijau. Bapak tidak sia-sia suatu tahun. Meskipun kita harus juga makin berbenah. Itulah gunanya penggunaan cek di metode tadi. Apa kekurangannya 1 tahun terakhir ini kita berusaha di topik perbaiki ke depan. Sehingga kalau saya mau peradakan ini hasilnya head to head, perbandingannya langsung. Ini dari 2023 sebelah kiri, tadi saya tampilkan di awal. Ini data dari kementerian yang kita download. Ada 4 merah, 2 kuning, 2 hijau. 2023. Setelah 1 tahun kita bersama-sama bekerja, Bapak berkeringat di kelas, berkeringat datang ke sekolah, kita semua, kita sistem. Maka kemudian yang terlihat seperti ini. Kita tidak stagnan. Ada kajian yang bisa didapatkan. Yang tadinya literasi ini bisa merah. Saya pikir demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, mungkin ada arahan-arahan dari Bapak pengawas untuk memberikan masukan terhadap ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi paparan dari Bapak Kepala Sekolah tentang program. Yang saya bisa tangkap tadi itu adalah warna merah 4 jadi kuning, ya. Yang kuning 2 jadi hijau, yang hijau 2 menjadi apa? Jadi ini adalah peningkatan dan saya sangat berterima kasih, saya apresiasi kinerja Bapak Ibu karena tanpa kerjasama itu Bapak sekalian itu tidak akan pernah terwujud. Saya menuntut satu teori pendidikan. Menurut Bapak Fisika Indonesia yang pernah saya kirim di grup itu Bapak Yohanes Sudi, bunyinya tidak ada anak
yang bodoh. Yang ada adalah anak belum mendapat kesempatan belajar dari guru yang baik dan metode yang benar. Sedangkan guru peralatannya yang sangat terbatas, masih bisa mencetak profesor, masih bisa mencetak ilmuwan yang berakhlak. Kenapa sekarang tidak? Yang kurang itu adalah kemauan. Itulah barangkali yang perlu saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Saya menutup dan mengucapkan alhamdulillah hari ini kita bisa selesaikan acara ini dengan baik, dan mohon maaf kalau ada yang lebih. Terima kasih segala partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.